Halo pemirsa HSSE Corner, apa kabar Anda? Semoga tetap sehat serta selalu mengedepankan protokol COVID-19 ya. Kali ini kami akan memberikan informasi kesehatan mengenai kepikunan. Pastinya semua orang yang sudah berusia lanjut akan mengalaminya. Di masa sekarang ini ternyata kepikunan bisa menimpa Anda yang masih muda. Untuk tahu bagaimana cara mengatasi dan mengobatinya, Dr. Widya Sarkawi, spesialis penyakit syaraf Rumah Sakit Pusat Pertamina, akan berbagi cerita kepada Anda. Apa itu pikun? Pikun itu adalah gangguan dari penurunan fungsi otak. Sebagian pikun itu adalah merupakan bagian dari gejala penyakit yang namanya demensia. 2/3 dari pasien demensia itu yang paling banyak adalah yang kita sebut dengan Alzheimer. Beda pikun, demensia, dan Alzheimer. Jadi pikun itu adalah gejala lupa ingatan. Lupa ingatan yang awal-awal sih ingatan yang baru-baru, kejadian yang baru-baru, sesuatu yang dilihat baru itu cepat lupa. Sementara demensia itu di luar gejala-gejala itu ada gangguan psikologis, gangguan perilaku, di luar yang lupa-lupa tadi. 2/3 dari pasien-pasien dengan gejala demensia itu adalah Alzheimer. Alzheimer itu dia penyakit degeneratif, penyakit degeneratif yang terjadi di otak. Jadi di sel-sel otak tuh ada selnya yang mati, ada sel-selnya yang metabolisme di otaknya yang terganggu. Buktinya ya biasanya diagnosa pastinya kita biopsi. Apa gejala pikun? Untuk tahap awal, pasien sendiri nggak sadar kalau dia pikun atau kalau dia udah sering lupa-lupa. Kadang-kadang pasien lupa visuospasial. Jadi membedakan mana garpu, mana sendok itu sudah pasien lupa. Kendaraan antara mobil dengan pesawat, pasien juga nggak bisa membedakan lagi. Dan terakhir pasien lupa mau ke kamar mandi, jadi disorientasi tempat. Mau ke kamar mandi, padahal itu sudah lingkungan di rumah dia yang biasa tinggal di situ. Itu adalah satu gejala daripada yang kita sebut pikun. Penyebab pikun? Jadi penyebab daripada pikun itu adalah gangguan fungsi otak. Jadi seringnya terjadi pada usia tua. Dan usia muda itu sering ada yang menginjus. Biasanya trauma kepala. Terus kita sering temukan pasien-pasien dengan alkohol, minum alkohol. Usia muda dengan narkoba itu bisa mengganggu fungsi otaknya. Dan yang kita temukan adalah gejala pikun. Atau dia mengidap penyakit-penyakit lain yang berpengaruh terhadap otaknya sendiri. Siapa yang berpotensi terkena pikun? Selain kelompok usia tua, orang-orang yang ada gangguan secara keseluruhan di daerah tubuhnya, seperti gangguan metabolik, ada hipertensi, hiperkolesterol, ada kencing manis, asam urat, perokok, itu bisa mempercepat terjadinya pikun. Dari penelitian terakhir, ternyata wanita lebih banyak. Jadi wanita itu perbandingannya 1:5, sementara laki-laki 1:11. Di Indonesia pun juga angkanya udah mulai meningkat. Beberapa tahun yang lalu itu sekitar 2 jutaan. Tapi life expectancy orang kan makin naik. Prediksi usia wanita juga jauh lebih tinggi dibandingin laki-laki. Kita sering temukan pasien-pasien pikun atau pasien demensia setelah stroke biasanya, atau setelah ada insult di otaknya, apa kecelakaan atau apa, atau pasien-pasien yang dengan gangguan metabolik, di pasien dengan riwayat hipertensi lama, DM lama, perokok berat, itu sering kita temukan dengan gejala pikun. Rata-rata di atas usia 70-an, 65-70-an. Bagaimana penanganan kepikunan yang tepat? Yang paling penting keluarga atau orang terdekat biasanya yang menemukan keluhan-keluhan atau gejala daripada penderita itu sendiri. Yang paling bagus kita lakukan screening, kemudian pemeriksaan lebih lanjut. Pemeriksaan lebih lanjutnya selain penapisan dengan kuesioner, kita lakukan brain imaging
bisa CT scan kepala atau yang paling detail MRI kepala. Kemudian kita lakukan pemeriksaan elektroensefalografi, gelombang otaknya apakah sudah ada gelombang lambat yang paling mungkin menyebabkan gejala pikun itu sendiri. Untuk gejala ringan kita bisa lakukan treatment yang lebih cepat dengan memberikan pelatihan-pelatihan, menggunakan otaknya, mengaktifkan otaknya. Kalau yang gejala ringan dan sedang mungkin sebaiknya perlu obat-obatan. Saran untuk pasien pikun. Pertama, kita harus lakukan pengobatan terhadap penderita itu sendiri kalau terjadi hal-hal metabolik. Misalnya hipertensinya kita kontrol, gula darahnya kita kontrol, hipertensinya, elektrolit atau kolesterolnya kita kontrol. Yang kedua, kita lakukan pemberian latihan-latihan terhadap pasien itu sendiri. Yang terpenting adalah lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga yang harus juga belajar apa itu pikun, bagaimana menangani orang-orang pikun, supaya penderita itu sendiri tidak mengalami stres. Karena kalau dia semakin stres, kepikunannya juga semakin berat. Pemirsa, semoga informasi yang kami sampaikan tadi bermanfaat untuk Anda. Tetap jaga kesehatan dan lakukan hal baik yang bermanfaat. Sampai jumpa di HSSA Corner episode mendatang.